Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang urutan penyandang nama D dari yang terlemah sampai yang terkuat. Memang sudah banyak yang membahas tentang keluarga D ini, namun Anime Zone memiliki pemikiran tersendiri, di mana urutan dari kekuatan mereka bisa berubah-ubah sesuai dengan alur cerita di One Piece sampai sejauh ini. Ditambah lagi akan ada beberapa karakter baru yang dimunculkan dan diperkenalkan sebagai keluarga D. Nah, sampai sejauh ini sudah ada 10 karakter penyandang nama D yang telah ditampilkan dalam serial One Piece. Orang yang memiliki nama tengah D diyakini merupakan musuh alami para naga langit atau disebut juga dengan Tenryubito. Dalam video ini, Anime Zone akan membahas urutan karakter yang memiliki inisial D mulai dari yang terlemah sampai yang terkuat versi Anime Zone. Jadi kalau kalian kurang setuju atau punya pendapat lain, silakan berpendapat dan berikan alasannya di kolom komentar di bawah ini. Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi, dan siapa sajakah mereka, langsung saja kita terobos aja lah anjim. Sat. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan teori menarik lainnya dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Porgas di Rook. Porgas di Rook adalah istri dari Goldie Roger dan ibu dari Porgas di Ace. Saat ia sedang mengandung Ace, Rook menahan kandungan itu selama 20 bulan. Karena pada saat itu, Goldie Roger akan dieksekusi dan setiap bayi yang lahir saat itu juga akan dicurigai sebagai anak dari Goldie Roger. Jadi, Rook menahan kandungan itu lebih lama lagi agar Angkatan Laut tidak mencurigainya. Banyak teori mengatakan bahwa Porgas di Rook adalah pemakan buah iblis Gomu Gomu no Mi sebelum Luffy. Karena untuk ukuran orang normal, sangat tidak mungkin bisa menahan kandungan selama kurang lebih 20 bulan. Namun, jika ia merupakan manusia karet seperti Luffy, hal itu bisa saja terjadi. Karena faktanya, manusia normal hanya bisa mengandung selama 9 bulan 10 hari, tetapi tidak dengan Porgas di Rook ini. Namun hal ini merupakan kejadian yang sangat langka mengingat Rook hanyalah manusia biasa dan tidak diketahui jika dia merupakan orang yang memakan buah iblis. Jaguar di Saul. Jaguar di Saul adalah seorang mantan wakil Admiral Angkatan Laut. Dia adalah salah satu orang yang merawat Nico Robin saat masih kecil setelah ibunya ditangkap oleh Angkatan Laut. Dia selalu menghibur Robin ketika sedang bersedih. Dan dia merupakan orang dari klan D yang sangat unik karena tubuhnya yang sangat besar menyerupai raksasa. Meskipun klan D merupakan manusia dengan tubuh normal, tetapi tidak dengan Saul ini. Saul merupakan raksasa, tapi dia bukan keturunan dari Elbaf yang merupakan tempat berkumpulnya para raksasa. Semasa hidupnya, saat dia menjadi prajurit Angkatan Laut, Saul telah mencapai pangkat Laksamana Madya atau Wakil Admiral Angkatan Laut. Lalu, semasa dia menjadi prajurit Angkatan Laut, dia selalu memburu bajak laut di Grand Line dan bertemu dengan orang-orang yang menggunakan buah iblis untuk bertarung. Yang kita ketahui, seorang Wakil Admiral Angkatan Laut seharusnya dapat menggunakan haki. Tapi, belum pernah kita lihat ketika Saul menggunakan hakinya untuk bertarung. Namun kami yakin bahwa Saul juga memiliki haki layaknya wakil admiral lainnya. Sampai suatu hari, Angkatan Laut memerintahkan Buster Call untuk membumi hanguskan Ohara tempat tinggal Robin. Saat itu pun, Jaguar de Saul harus melawan Aokiji yang ditugaskan untuk menghabisi siapapun yang ada di pulau tersebut. Jaguar de Saul pun kalah, tapi permintaan terakhirnya kepada Aokiji adalah untuk membiarkan Nico Robin pergi. Aokiji pun membiarkan Robin pergi karena ia menghormati permintaan terakhir teman lamanya itu. Trafalgar di Waterloo. Law adalah pengguna buah iblis OP no Mi. Dia bisa membuat sebuah ruang operasi hanya dengan mengatakan room. Ia bisa suka hatinya untuk memotong dan mengendalikan apapun di dalam room tersebut. Ia juga seorang dokter. Dengan kemampuan dokternya ditambah kemampuan OP no Mi miliknya, bisa dikatakan dia adalah salah satu dokter terbaik di One Piece. Karena kemampuan mengerinya tersebut, ia dijuluki juga sebagai dokter bedah kematian. Dalam masa time skip, Law sempat menjadi seorang Shichibukai dengan memberikan 100 jantung bajak laut kepada pemerintah dunia.
Meskipun hal tersebut dilakukannya demi mencapai tujuan tertentu. Law dan bajak laut Hertz saat ini sedang berjuang bersama aliansinya yaitu Luffy untuk menumbangkan kekejaman Kaido di Wano. Namun, yang kita ketahui, Law merupakan orang yang sangat berperan besar karena telah menyelamatkan Luffy saat dia berada di perang Marineford. Selain itu, Law adalah orang yang sangat ahli menggunakan pedangnya, maka tak heran jika Law berada di posisi 8 saat ini. Podcast di Ace. Walaupun saat ini Trafalgar Law sudah jauh berkembang dari sebelumnya, namun dari segi kekuatan kami masih memilih Ace untuk daftar kali ini. Sebab Ace memakan salah satu buah iblis logia terkuat yaitu Mera Mera no Mi. Dan jangan lupakan ia juga memiliki Hosoku Haki, yang juga berarti ia memiliki aura sang penguasa yang tak banyak dimiliki oleh banyak orang. Hosoku Haki Ace diperlihatkan saat flashback Ace, Luffy dan Sabo saat Luffy ditangkap bajak laut Blue Jam. Saat itu ia tidak sengaja membangkitkan Hosoku Hakinya. Tidak mengherankan karena ia adalah anak dari Goldie Roger. Tapi kelemahan Ace adalah ia terlalu bergantung kepada buah iblis logianya. Seperti yang dikatakan Teach saat mereka sedang berduel, Ace terkejut saat Teach bisa menyentuh tubuh logianya. Karena itulah ia kalah saat bertarung melawan Teach. Namun, Ace yang sangat ceroboh tersebut ingin mengalahkan Teach yang sudah memakan buah iblis Yami Yami no Mi. Yang kita ketahui buah iblis ini bertipe logia spesial karena bisa menetralkan pengguna buah iblis lain. Saat Ace sudah berada di Marineford dan akan dieksekusi oleh Angkatan Laut, datanglah Whitebird dengan pasukannya menyerbu Marineford dan memicu perang besar saat di Marineford, termasuk Luffy dan kawan-kawan yang ingin menyelamatkan Ace si tinju api ini. Ketika Ace sudah berhasil diselamatkan oleh Luffy, dia harus bertarung lagi melawan Admiral Akainu. Ketika Ace mengetahui jika Luffy akan terbunuh oleh Akainu, Ace pun merelakan tubuhnya dipukul oleh Akainu yang membuatnya harus tewas saat di Marineford. Dan itu membuat lubang di tubuhnya seperti donat. Monkey di Luffy. Luffy adalah pemakan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Sebenarnya buah iblis ini tidak terlalu kuat, bahkan bisa dikatakan tidak efektif dalam penyerangan. Tapi Luffy mampu maksimalkan kekuatan buah iblis ini. Mulai dari Gear Second, Gear Sodo, dan Gear Force. Luffy juga sudah menguasai 3 jenis haki yang dipelajarinya bersama Rayleigh selama time skip. Bahkan ia sudah diakui sebagai kaisar kelima dengan bounty 1,5 miliar berry. Beberapa chapter lalu, Luffy sempat meningkatkan kemampuan Bushoku Haki miliknya, yang mana ia bisa menyerang musuh tanpa menyentuhnya. Hal itu ia pelajari dari kakek Hyogoro di penjara Udon negeri Wano. Luffy sadar dengan kemampuannya saat ini, ia tidak akan bisa mengalahkan Kaido yang kulitnya sangat keras. Kemungkinan jika Luffy berhasil mengalahkan Yonko Kaido, dia akan diakui sebagai Yonko. Dan kemungkinan akan menjadi orang yang meneruskan tekad dari Roger. Luffy yang mempunyai mimpi besar ini akan terus berjuang dan melatih kekuatannya untuk menemukan isi dari One Piece dan menemukan isi dari seluruh poneglyph. Lalu tentunya dialah yang akan membongkar seluruh misteri dari abad kosongan untuk melengsarkan pemerintah dunia dan juga memecahkan misteri dari The Will of D. Marshal D. Teach. Marshal D. Teach atau yang biasa dipanggil Kurohige adalah satu-satunya orang yang bisa menggunakan dua iblis sekaligus. Ia memiliki kekuatan Yami Yami no Mi setelah membunuh Kapten Divisi Bajak Laut Shirohige yaitu Touch, serta kemampuan Goro-Goro no Mi milik Shirohige yang entah bagaimana caranya bisa didapatkan dengan kekuatan tersebut. Yami Yami no Mi mampu menyerap apapun, bahkan pengguna buah iblis sekalipun. Bahkan ia bisa menetralisir pengguna buah iblis lain, sehingga ia bisa menyentuhnya tanpa haki sekalipun. Lalu, Goro-Goro no Mi yang dikenal memiliki daya hancur yang sangat dahsyat. Kekuatan ini mampu menciptakan gempa bahkan tsunami. Kombinasi kedua buah iblis ini sangat mengerikan, dan saat ini ia telah menjadi Yonko dengan bounty 2,2 miliar berry lebih. Beberapa penggemar pernah mengaitkan dengan beberapa teori mengenai Teach ini yang dikatakan bahwa Teach dan Sebek memiliki darah yang sama atau bisa dikatakan hubungan antara ayah dan anak.
Namun kami menolak teori tersebut karena kami meyakini bahwa Teach hanya mengidolakan Sebek sebagai bajak laut hebat. Monkey D. Dragon. Monkey Dragon adalah seorang pemimpin pasukan revolusi dan orang yang paling dicari oleh pemerintah dunia. Kekuatan sebenarnya masih misterius, tapi banyak yang berteori kalau ia adalah pengguna buah iblis logia angin. Dan ada juga yang bilang Zoan tipe naga barat. Kekuatannya masih sangat misterius, tapi statusnya sebagai orang yang paling dicari menunjukkan betapa berbahayanya ayah Luffy ini. Kemunculan Dragon pertama kali ditunjukkan ketika Smoker yang sangat ingin menghabisi nyawa dari anaknya, Monkey D. Luffy. Tetapi dengan cepat Dragon datang dan menggagalkan eksekusi tersebut. Dragon sangat kuat, mengingat dia merupakan pemimpin dari pasukan revolusi dan tentunya dia juga merupakan orang yang sangat berbahaya untuk pemerintah dunia. Monkey D. Garp. Garp adalah seorang pahlawan angkatan laut. Dia satu-satunya orang yang bisa memojokkan raja bajak laut, yaitu Goldie Roger. Bahkan kabarnya ia pernah mengalahkan kapten dari bajak laut Rocks yang merupakan bajak laut yang berjaya sebelum era Goldie Roger. Prestasinya di angkatan laut cukup besar, tapi ia selalu menolak kenaikan jabatan dengan alasan tidak ingin menjadi bawahan langsung dari pemerintah dunia. Kabarnya semasa muda tinju Garp ini mampu menghancurkan sebuah gunung. Hal itu ia katakan sebelum bertarung melawan bajak laut Don Chinjau. Ia bukan pengguna buah iblis apapun, jadi kekuatannya ini murni dari dirinya sendiri. Dan ia juga pasti menguasai haki level tinggi. Karena itulah dia berada di posisi ketiga. Goldie Roger. Di posisi kedua ditempati oleh Goldie Roger. Roger merupakan satu-satunya kapten bajak laut yang berhasil menginjakan kaki di pulau terakhir Grand Line, yaitu Lauk Tail. Dengan begitu, ia juga telah mengelilingi seluruh lautan dan mengokohkan dirinya sebagai raja bajak laut. Dan tentu saja itu diakui oleh seluruh dunia. Kekuatannya pun sangat luar biasa, meski sejauh ini tidak diperlihatkan bahwa ia mengonsumsi buah iblis apapun. Namun kami rasa kekuatan fisik serta kemampuan hakinya saja sudah bisa mengimbangi setidaknya 10.000 pasukan angkatan laut. Roger merupakan rival dari Garp dan ia tidak pernah sekalipun tertangkap oleh angkatan laut. Ia dieksekusi atas keinginannya sendiri dengan menyerahkan diri ke angkatan laut dengan tujuan agar kematiannya dapat memulai era bajak laut baru dan membuat orang-orang turun ke lautan dan mencari One Piece. Belum ada konfirmasi apapun tentang Roger adalah pengguna buah iblis atau bukan. Namun yang pasti, ia adalah pengguna ketiga jenis haki level tinggi. Hal itu ditunjukkan saat ia beradu pedang dengan Shirohige di kilas balik Kozuki Oden. Duel tersebut membuat langit di sekitar pulau terbelah, menunjukkan kelas Roger sebagai pengguna Housoku haki tingkat tinggi. Rocks di Sebek. Sebek berada di posisi pertama karena dia merupakan kapten dari beberapa bajak laut besar seperti Edward Newgate, Big Mom, Shiki, Kaido, Silver X, Kapten John, dan lain-lain. Meskipun kita belum pernah diperlihatkan bagaimana cara dia bertarung atau seperti apa kekuatannya, namun yang pasti Sebek merupakan orang dengan nama D yang sangat-sangat kuat. Maka tak heran jika dia masuk ke dalam urutan pertama dalam daftar ini. Bukan tanpa alasan, ia sendiri sudah berjaya bahkan sebelum Goldie Roger memiliki nama besar dan masih menjadi Rocky yang kuat pada saat itu. Di masa keemasannya, Sebek sangat terkenal dan popularitasnya sangat besar. Bisa dikatakan, sebelum insiden God Valley, ia merupakan penguasa lautan sebelum kelompok Roger dan kawan-kawan berjaya. Dengan kekuatan yang mengerikan tersebut, Garp sampai harus bekerja sama dengan Roger yang merupakan musuhnya untuk dapat mengalahkan seorang Sebek. Belakangan muncul beberapa teori bahwa Sebek akan kembali ke permukaan karena ia belum sepenuhnya tewas. Sebek hanya dikabarkan menghilang setelah insiden God Valley dan keberadaannya belum diketahui sampai saat ini. Mungkin kemunculannya akan menimbulkan kepanikan luar biasa di seluruh dunia karena ia merupakan orang yang ingin menguasai dunia dan salah satu orang yang paling berbahaya di lautan.
Baiklah, itulah tadi urutan kekuatan penyandang nama D dari yang terlemah sampai yang terkuat versi anime Zoan. Namun perlu diingat, pembahasan ini menyinggung sebuah teori dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.